Di antaranya penciptaan makhluk. Jadi bermula dari tulang rusuk lelaki dan tulang dada perempuan, yang mana ini nanti kalau ditelusuri nanti akan ada sel sperma dan sel telur ya, atau dalam bahasa Arabnya ada mani dan maninya, mani laki-laki dan mani perempuan. Jadi dulu itu Rasulullah sudah menyampaikan lewat Al-Quran dan hadisnya tentang penciptaan makhluk dalam rahim sang ibu. Ini nanti melalui pergulatan antar seorang lelaki dan perempuan. Jadi apabila bertemu kedua mani ini ya, itu 40 hari pertama masih berupa mani, kemudian 40 hari kedua berupa alaqah ya, atau itu masih berupa darah. Kemudian 40 hari selanjutnya berupa daging. 40 hari berikutnya sudah ada tulang belulang, sudah terbungkus daging, menjadi janin yang tak bernyawa. Kemudian selama 4 bulan atau sekitar 120 harian baru ditiupkan roh ke dalam jasad janin tersebut. Makanya kalau di adat Jawa itu ada istilah ngapapi 4 bulan. Di situ didoakan semoga menjadi anak yang soleh atau solehah. Mungkin persalinannya diberi kemudahan, keselamatan dan sebagainya. Karena Allah telah menggariskan ya, menentukan dalam rahim sang ibu mengenai rezeki anak tersebut, mengenai amal anak tersebut, mengenai ajal anak tersebut, dan apakah dia termasuk golongan yang beruntung atau celaka. Dan ini sejak zaman Nabi Adam pun juga istilahnya tirakat ya. Nabi Adam pun dulu waktu membuat anak ya, prihatin ya, jangan-jangan anak saya ini seperti saya atau bahkan tidak seperti saya. Artinya tidak seperti sebagaimana umumnya manusia ya. Waktu itu masih Nabi Adam dan Hawa. Jadi ada ilmuwan yang menemukan lensa ya, bisa menembus dalam rahim sang ibu. Di situ memotret ya peristiwa-peristiwa mulai dari masih berupa mani ya, kemudian gumpalan darah, gumpalan daging, sampai proses janin menjadi bayi, sampai siap untuk nanti dilahirkan. Nah, ternyata setelah presentasi ya di Arab Saudi sana, ternyata teori yang beliau sampaikan ini sudah ada dalam Al-Quran, sudah diterangkan dalam hadis,
sehingga orang tersebut menjadi apa? Meyakini ya bahwa kebenaran Islam itu memang nyata. 14 abad yang silam itu sudah diterangkan dalam Islam. Jadi ilmu sains ya, atau kecanggihan teknologi saat ini ya, ini akan bisa dipadukan dengan ayat-ayat atau hadis-hadisnya, akan bisa disinkronkan, akan bisa memperkuat dalil-dalil yang ada. Ini bisa semakin menambah atau memupuk ya keimanan yang kuat. Jadi bisa menambah keyakinan kita akan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Jadi Al-Quran itu sangat sempurna ya, menggambarkan ilmu-ilmu yang masa lampau maupun masa yang akan datang. Jadi kalaupun ada yang belum terungkap, nanti suatu saat akan terungkap rahasia alam semesta ini. Hasil kalau masih ada yang belum pas ya, belum sinkron, ya itu mungkin manusia belum menemukan antara kecocokan wahyu ilahi sama dengan apa yang ada di alam semesta ini. Nah, yang masih menjadi perdebatan hangat ya dari dulu sampai sekarang itu apa? Teori bumi bulat, bumi datar. Itu sebenarnya sejak dulu ya. Kalau Imam Ghazali tidak begitu ambil pusing ya, karena itu bukan termasuk syariat, maka tidak menjadi keyakinan ya, apakah bumi itu bulat atau datar. Ya, kalaupun bulat dari kejauhan, saking besarnya, ketika dekat menjadi datar itu tidak masalah. Jadi janganlah menjadikan apa? Nanti menyalahkan Quran misalnya, bahasa Quran membahasakan apa? Bumi itu dibentangkan. Jadi, mungkin bisa jadi kalau dilihat dari kejauhan apa? Mungkin seperti bola ya, dan sebagainya. Jadi walhasil kalau ada hal-hal yang mungkin sinkron, nah itu berarti memperkuat kebenaran wahyu ilahi. Seandainya belum sinkron, nah itu harus digali lagi ya, harus disinkronkan. Jadi jangan menyalahkan wahyu ya, jangan menyalahkan apa keterangan yang ada dalam ayat Quran atau hadis Nabi. Sekian, semoga bermanfaat.